Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Wa qala aidan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wa irtiyab wa anfa'na wa muslimina bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam seraya bermunajat, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, meraksa kita, selalu dituntun dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah bekali kita, hidup kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bermunajat juga kita, pasangan hidup kita, zuriyah turunan-turunan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, orang-orang yang faqih fid din, orang-orang yang akan dikersakkan baik oleh Allah imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak-bapak sekalian, kita masuk kepada hikmah yang ke-122 ya Pak ya. Kalau di kitab Syekh Wabah Az-Zuhaili Syekh Ramadan Al-Buti ini hikmah 121. Ya enggak apa-apa lah, beda-beda tipis. Yang asal jangan bedanya 10 ya Pak ya. Ini karena power lah bedanya 10. Nah, hikmah yang ke 122 ini insyaallah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari memberikan redaksi ibarah hikam kepada kita. La nihayata limazamika in arja'aka ilaika wala tafrugu madaihuka in azharo judahu alaika. La nihayata, tak ada tungtungna, tak aya tungtungna, tidak ada batasnya. Limazamika, untuk kehinaanmu, tak ada berbatas kehinaanmu. In arja'aka ilaika, andaikan Allah mengembalikanmu ilaika, kepada dirimu sendiri. Kemudian wala tabrugu, dan tak ada habisnya pula, madaihuka, hal-hal yang terpuji dari dirimu. In azharo judahu alaika, andaikan Allah menzahirkan, memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan urusan kita kepada diri kita sendiri, maka tak ada batas kehinaan diri kita yang dipasrahkan urusan itu oleh Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menzahirkan
kemurahannya kepada kita, maka insya Allah diri kita, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, tak akan pernah habis pujian-pujian, hal-hal terpuji yang muncul di dalam diri kita. Nah, insya Allah kita sedikit-sedikit coba akan membahas apa yang dimaksud dan dituju oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kita nanti insya Allah sertakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang saya sudah kumpulkan. Salah satunya dinukil dari kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti, yaitu yang pertama, di mana-mana Allah Subhanahu wa taala wakalaka ila nafsika, memasrahkan segala urusan kita kepada diri kita sendiri, Pak. Apapun itu dipasrahkan kepada kita, maka tak akan ada habis hal-hal yang hina, hal-hal yang dicacat oleh Allah akan keluar dari diri kita ini. Kenapa bisa seperti itu? Li'annaha majbulatun ala syarri, karena diri kita ini sudah memang dicondongkan, diwatakkan untuk berbuat keburukan. Nafsu kita ini, diri kita ini, jiwa kita ini memang bawaan setelan pabriknya itu sudah condong untuk berbuat keburukan. Nah, sehingga andaikan seseorang urusannya dipasrahkan oleh Allah terhadap dirinya sendiri, nah maka kebinasaanlah yang akan ia dapatkan. Sampai-sampai kita akan temukan beberapa makalah, salah satunya ialah seseorang yang ketika mayyatawalla amrohu, mayyatawallallaha amrohu, barang siapa yang memasrahkan urusannya kepada Allah, maka tawallahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan malam yatawalla amrohu, malam yatawallallahu amrohu, barang siapa yang tidak memasrahkan urusannya kepada Allah, maka tawallahu nafsahu, Allah akan pasrahkan urusan tersebut kepada orang tersebut. Nah, artinya orang yang semacam ini adalah orang yang sudah melepaskan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, andaikan seperti itu keadaannya, maka orang tersebut tak akan pernah habis hal-hal yang terhina akan muncul di dalam dirinya. Perbuatan maksiat tak akan pernah berhenti, perbuatan-perbuatan hal yang dilarang oleh Allah tak akan pernah bisa kita hentikan, andaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan diri kita Allah pasrahkan terhadap diri kita sendiri. Nah, sehingga bagaimana kalau kebalikannya? Artinya wala tabrugu ma'da'ihuka in azharo judahu alaika bi antawalla inayataka. Bagaimana kalau Allah yang memperhatikan urusan kita, Allah yang mengurus urusan-urusan kita, bahkan wana soroka alaik nafsaka ala nafsika, Allah bantu kita untuk mengalahkan diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Nah, maka kalau sudah seperti itu, patasiru ahwaluka hasanatan jamilatan, insya Allah yang akan keluar dari tubuh kita adalah amal ibadah yang baik, amal-amal ketaatan dan kesolehan. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mengurus apa yang menjadi urusan diri kita ini. Nah, andaikan Bapak belum paham dari penjelasan yang dijabarkan syarah tadi, tapi insya Allah udah paham nih, Pak. Nah, ini dari mesemnya rada hasem, jadi kayaknya kurang ya banyak. Nah, kita insya Allah coba kita simpulkan dulu. Minal ma'lum anal insan yata'allafu min haqiqataini sunataini. Seorang manusia secara maklum kita sudah bisa pahami terdiri dari dua bagian. Tapi kita kesampingkan dulu jasadnya. Jadi jasad ini kita tidak hitung dulu. Secara ruhani, secara batin kita terbagi menjadi dua bagian, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Yang pertama al-ghorizatul hayawaniyah, yang kedua ruhul uluwiyah. Yaitu bagian pertama adalah gorizah hawaniyah, naluri atau insting kehewanan yang ada di dalam diri kita. Dan kita tuh dengan hewan gak ada bedanya, Pak. Dari segi gorizah hayawaniyahnya, mah. Hewan makan kita makan, hewan tidur kita tidur, hewan berjima ya kita sama. Bahkan hewan bisa marah, kita juga bisa marah. Nah, ini salah satu yang ditimbulkan efeknya dari gorizah hayawaniyah ini. Salah satu efek yang akan terasa dari apa yang Allah tancapkan ke dalam nafsu kita ini, dalam diri kita ini adalah keadaan seseorang yang mendengki ketika lihat orang lain punya nikmat.
Nah itu memang setelan pabrik kita udah seperti itu, Pak. Manusia tuh ya memang kayak gitu. Jadi kalau Bapak bertanya, hakikatnya manusia itu kayak gimana sih ya? Hakikat manusia, dan insya Allah nanti kita akan bacakan beberapa ayat yang Allah sebutkan hakikat manusia itu seperti apa. Yang pertama, hakikat manusia itu selalu mencari keinginan syahwatnya saja. Makannya, minumnya, bahkan berjima, berhubungan badan. Wa tahtadinu masyairul anaiyah. Dan kita juga tahu bahwa salah satu faktor yang bisa membuat kita sedih, marah, dan lain-lain, nah itu adalah gorizah hayawaniyah, insting kehewanan, insting yang kehewanan yang disimpan oleh Allah di dalam diri kita. Dan itu nggak bisa kita pungkiri, Pak. Kita dengan satu pelebah dirinya sama. Ada yang beda nggak, Pak? Nggak ada. Hewan marah, ya kita bahkan bisa lebih marah daripada hewan. Bahkan kan Allah nyebutnya juga balhum adol, yang lebih banget itu sebenarnya bisa melebihi hewan itu adalah manusia. Andaikan kita makan kita mungkin bisa lebih parah daripada hewan. Andaikan kita hewan punya memangsa, tapi kalau manusia yang sudah memangsa itu bisa lebih jadi pemangsa liar tibatan hewan-hewan yang liar sekalipun. Nah, sehingga salah satu hakikat kemanusiaan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam diri kita adalah gorizatul hayawaniyah, yaitu insting kehewanan. Nah, kemudian yang kedua, ruhul uluwiyah, yaitu ruh uluwiyah namanya, Pak. Dan nanti insya Allah kita sederhanakan saja istilahnya. Ruh uluwiyah ini apa yang dimaksud? Yaitu yang ditakbir oleh Allah dalam Al-Quran dengan menyebutkan fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Fa'idza sawaituhu, maka ketika aku telah sempurnakan penciptaan manusia, wa nafakhtu, dan aku tiupkan fihi kepada manusia itu ruhi. Apa artinya? Ruhku, kata Allah. Dan ketika aku sempurnakan penciptaan manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalam diri manusia itu min ruhi, ruhku. Nah, ini yang dimaksud ruhul uluwiyah oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, nah, terus sebenarnya kata ruhul uluwiyah teh naon atuh? Sebenarnya akhirnya kita bertanya-tanya sampai ada dauhan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, nanti pasti ada orang yang kebingungan sehingga mereka bertanya kepadamu tentang masalah ruh. Maka berikan jawaban, qul ar-ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita di bab ruh ini sudah sampai sini saja, karena ini sudah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi perlu kita ketahui ada aplikasi lamun dina HP teh di dalam diri kita ini, batin kita ini, satu goriziyah hayawaniyah, secara bahasa bisa kita artikan dengan nafsu. Nafsu yang mana kecenderungannya adalah berbuat maksiat. Yang kedua adalah ruhul uluwiyah, yaitu ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita untuk berbuat kebaikan. Kalau kita sederhanakan bahasanya menjadi akal. Nah, kemudian kalau Bapak bertanya lagi, kira-kira dari sekian banyak ayat Al-Quran ada nggak yang menjelaskan hal itu, bahwa nafsu ditanam oleh Allah, kemudian ruhul uluwiyah pun ditanam oleh Allah? Ada. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, kemudian Allah akan ilhamkan kepada setiap jiwa itu fujuraha, kemaksiatannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Mana ilhamnya, mana buktinya? Allah ilhamkan takwa dengan cara ditanamkan akal, Allah ilhamkan kemaksiatan dengan ditanamkan nafsu. Timbul deui pertanyaan, ieu mun gelut duaan ya, antara akal sama nafsu, kira-kira yang menang mana? Kan gitu jadi pertanyaan kita. Ya nafsu mun gelut ya jeung akal ya di dalam diri kita, dalam tubuh kita, ini yang menang mana? Kira-kira yang menang mana, Pak? Atau sudah bisa dapat kita pastikan saja ini? Nah, kalau ijma, ya bolehlah kita ijma. Sepakat bahwa naqulu fil jawab,
andaikan ada yang bertanya, ayu hazainil amilaini lahu ta'thir al-aqwa fi hayatil insan. Dari kedua amil tadi, faktor tadi, dua alat tadi, kira-kira yang memberikan pengaruh paling kuat di dalam kehidupan manusia yang mana? Naqulu fil jawab, kalau kita mau menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, iza tarokal insana wa sya'nahu, ketika Allah membiarkan seorang manusia, wa wakalahu ila sara'i ma baina hazainil amilaini, dan membiarkan mereka bertarung, membiarkan manusia di dalam dirinya terjadi pertarungan antara nafsu dan akalnya, antara gorizah hayawaniyah dan ruhul uluwiyahnya, fa innal ghalabah takunu lil gorizatil hayawaniyah, dapat dipastikan pemenangnya adalah hawa nafsu kita. Nah, kalau bapak mau mungkin ku aing dilawan lah hawa nafsu itu sekalian, aing nggak bisa. Kenapa? Karena memang wataknya kita dari sananya, nafsunya kita ini selalu cenderung untuk berbuat keburukan, kemaksiatan. Sedangkan akal ini, ruhul uluwiyah ini yang dimaksud oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini akan selalu terlindih, terkalahkan oleh nafsu tadi. Kenapa? Karena cocok dengan keinginan kita. Karena biasanya perbuatan maksiat itu manis-manis, sedangkan perbuatan ibadah biasanya pahit. Makanya sampai-sampai Rasul itu menyebutkan innal jannata khuffat bil makarih wa innan nara khuffat bisahawat. Kalau kalian mau lihat surga, surga itu ada batasnya, ada hijabnya. Apa hijabnya Rasul? Surga itu kalau kamu pingin masuk surga, sobek dulu hijabnya, hancurkan dulu hijabnya. Apa gitu hijabnya Rasul? Bil makari, hal-hal yang paling kamu benci di dunia. Memang apa yang paling kita benci? Ya malam-malam karena enak tidur bangun terus sholat tahajud, benci nggak kira-kira? Tuh benci nage banget pan orang maeta mah. Atau batur karena enak-enak bisa makan, bisa minum, bisa ngopi pagi hari, kita mah nahan lapar berpuasa, kira-kira benci atau tidak, Pak? Benci. Maka kata Rasulullah, hijab dari surga itu adalah terbuat dari hal-hal yang kita benci. Tetapi wa innan nara khuffat bisahawat, ketika kita melakukan ingin masuk ke neraka, kalau ada seseorang ditakdirkan masuk neraka oleh Allah, maka masuk neraka itu gampang sekali caranya, yaitu tinggal robek dan runtuhkan hijabnya yang terbuat dari hal-hal yang kita senangi di hidup di dunia ini. Jadi hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang menyenangkan dan mengenakan menurut hawa nafsu. Nah, sehingga nanti di Al-Qur'an, wa fil Qur'ani ayatun katsiratun yasifullaha fihal insan. Di ayat Al-Qur'an hakikat kemanusiaan itu sudah banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya andaikan manusia ini dipiwarang bertarung dengan ruh, maka kemungkinan terbesarnya adalah satu, junuhu ilal kufran, akan memilih kekufuran daripada keimanan. Itu sudah pasti, dapat dipastikan, dan banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan ini. Wa ila tughyan, pun memilih berbuat durhaka, kefasikan. Wa ila nukranin ni'am, ketika diberi nikmat mereka akan sering mengingkari nikmat tersebut. Terbukti diingkari nikmat gara-gara pingin nikmat yang lain. Nah, kita tuh salah satunya kenapa kita susah syukur tuh karena kita selalu bercita-cita mendapatkan nikmat yang belum ada, sehingga nikmat yang telah ada terlupakan, seakan-akan diingkari oleh kita. Celetuk we dina hate teh menikir-kir teh nya hirup teh. Padahal nikmat yang Allah berikan dari mulai kita lahir sampai sekarang sudah banyak sekali yang belum kita syukuri. Kemudian kecenderungan apa lagi? Wa tajahulul mun'im, sudah diberi nikmat lupa siapa yang memberinya. Bahkan ketika diberi musibah, al-qunut wal ya'su, sering putus asa. Gusti nu agung, padahal tahajud resep, berjamaah teu eureun, nagering wae awak teh Gusti. Si itu mah tukang maksiat, si itu mah tukang tarok, tukang cabok, angger bae sehat. Putus asa, kieu-kieu teuing mah ya Allah cabut saja nyawaku. Waduh. Saking ku putus asa Pak. Nah memang watak kita kan kayak gitu. Nggak bisa kita pungkiri, Pak. Dan nanti insya Allah ada ayatnya yang disampaikan di sini. Salah satunya adalah kalla innal insana layatgha. Ingatlah,
Sesungguhnya manusia itu layat togo, paling resep kelakuannya itu melampaui batas. Resep sekali berbuat sesuatu yang di luar batasnya. Ar-ra'ahu istaghna, ketika mereka menganggap cukup dengan dirinya sendiri. Ketika mereka sudah mapan, ketika mereka sudah menghilangkan pertolongan Allah, sering-seringnya mereka ini akan melewati batas dalam perbuatan kemaksiatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan dalam surat Hud. Kata Allah, "Wala in azaqnal insana minna rahmatan." Andaikan kami cicipkan kepada manusia itu rahmat, nikmat, summa naza'naha, setelah kami cicipkan kenikmatan itu, kami cabut kenikmatannya, minhu darinya, innahu layausun kafur, maka seketika mereka akan menjadi putus asa dan kupur atas nikmatku, kata Allah. Laras kata Nabi itu. Kadang-kadang rasa syukur kita akan sebegitunya langsung hilang ketika hanya diberikan musibah yang tak seberapa. Kayak seperti yang saya sampaikan, Pak. Saya ditegur sama pun bapak ketika lagi sakit itu kan mengaduh-aduh karena sakitnya gitu kan. Itu kan celetuk bapak teh kakaraknya diberi sapoe gering geus kitu. Padahal sehatnya sudah bertahun-tahun. Kira-kira lagi sakit ingatnya pas sehatnya atau pas sakitnya itu, Pak, yang dimasalahin sama bapak. Nah, terkadang kita itu ketika Allah berikan penyakit ke dalam diri kita atau ketika kita sakit, maka nikmat sehat yang Allah telah berikan kepada kita tuh hilang seketika. Yang timbul putus asa, kupur terhadap kenikmatan Allah. Tapi walain azaqnahu, ketika kami cicipkan kepada mereka na'ma'a, kenikmatan-kenikmatan, ba'da dharra'a, sebadanya mereka ditimpakan madarat musibah, masathu, yang telah menimpa mereka, layakulanna, maka seketika mereka akan berucap, zahabas sayyi'atu anni, telah hilang seluruh kesusahan dari hidupku, innahu la farihun fakhur, kemudian mereka akan merasa bahagia serta membanggakan diri. Mun baheula saya tadi ubar ke rumah sakit eta masih gana moal cager. Lamun saya mun teu boga duit sigana mah aduh mal bisa diubar, teu bisa diubar, gering sigana masalilana. Hilang enggak kira-kira Allahnya? Nah, itu memang setelan pabrik manusia kayak gitu kata Allah. Nah, ketika mereka diberi nikmat ya lupa, ketika mereka diberi musibat ya putus asa, ya kita terima, Pak. Artinya kita terima, ya hakikat insaniah itu ya kayak gitu, Pak. Apakah setiap orang seperti itu? Ya seperti itu hakikatnya. Tapi kok di Al-Quran ada manusia-manusia pilihan, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal, takwa dan lain-lainnya. Kenapa enggak cenderung berbuat kekufuran? Kenapa enggak hilang rasa syukurnya? Padahal hakikat insaniahnya ada. Karena mereka selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka tak pernah hilangkan rasa butuhnya kepada Allah. Ketika sehat, mereka tetap merasa diri mereka butuh Allah. Ketika sakit, mereka tetap rasa butuhnya tak pernah hilang. Sehat, butuh ke Allah agar sehatnya tetap dawam. Sakit, butuh ke Allah agar diberi kesabaran dan segera disembuhkan. Kan saya berikan beberapa tantangan ke bapak-bapak sekalian. Sebutkan satu saja keadaan kita yang kita nggak butuh Allah, Pak. Ada nggak kira-kira? Alhamdulillah sekarang saya udah nggak butuh lagi ke Allah. Nah, itu kira-kira kapan, Pak, Bapak bisa menyatakan pernyataan seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Ketika fakir ya butuh, ketika agniya, ghani ya kita butuh. Ketika ada butuh, ketika tidak ada pun butuh. Bahkan ketika mati pun kita butuh juga nggak, Pak? Butuh keneh gini, Pak. Terus butuhnya kita ini dari kapan sampai kapan? Dari kita diciptakan sampai ke selamanya. Ibtikornya seorang hamba tak akan pernah hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah gak Bapak? Kenapa ketika kita ruku, ketika kita sujud, redaksinya hampir sama tapi di akhir beda? Kalau ruku subhana rabbiyal azimi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la, wa bihamdihnya sama.
Tapi azim itu artinya apa? Subhana Rabbi, saya mensucikan zat Tuhanku, saya mensucikan Allah yang maha agung. Yang maha agung, azim itu artinya maha agung. Yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la, saya sucikan zat Allah yang maha tinggi, yang lebih tinggi, maknanya maha tinggi. Kenapa menggunakan makna tinggi ketika sujud, menggunakan makna agung ketika ruku? Pernah nggak ditafakuri, Pak? Atau hari-hari wae? Nah, lewat deh pokoknya nama subhanallah subhanallah beres orang mah. Sujud subhanallah subhanallah beres ya orang mah. Padahal tingginya yang dimaksud adalah kenapa sujud itu menggunakan kata a'la dan sifat yang kita sematkan untuk Allah adalah yang maha tinggi, karena di posisi sujud adalah titik terendah seorang hamba di hadapan Tuhannya. Titik terendah seorang hamba tuh di mana sih? Yaitu ketika dia meletakkan anggota badan yang paling mulianya di tempat terendah, tempat terhina yang biasa dipakai untuk pijakan kaki, yang kaki tersebut anggota terhina dari seorang hamba. Laras dong. Nah, sehingga ketika kita sujud, letakkan jabhah kita, tarang kita di tempat terendah, di tempat terhina, karena kita berada di posisi mengakui keagungan dan ketinggian derajat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga rasa iftikor itu tak akan pernah hilang dari seorang hamba. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan beberapa bagian di dalam Al-Quran yang menjadi dasar kenapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala ini sampai-sampai menyebutkan ketika seseorang dipasrahkan segala sesuatunya kepada dirinya, tak akan ada ujung dari kehinaan yang muncul dari dirinya. Bisa dipahami nggak jadinya apa? Andaikan kita dibiarkan oleh Allah bertarung terus melawan hawa nafsu, ya tentu kalah. Tapi ketika Allah ingin memberikan, mendohirkan anugerahnya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu kita, memperhatikan kita, menjaga kita, dibuatnya kita kuat untuk melawan hawa nafsu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka tak akan pernah satupun manusia yang sudah dijaga oleh Allah, selalu dipayungi dengan perlindungan Allah, tak akan pernah berhenti mengeluarkan apa-apa yang akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal yang soleh, amal-amal yang akhirnya mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan ia ke tempat terendah. Kira-kira tempat terendah ini maksudnya apa? Kami biarkan dia bertarung melawan hawa nafsunya, kata Allah. Kami serahkan seluruh urusannya kepada dirinya sendiri, sehingga yang keluar dari dirinya adalah hal-hal yang terhina, perbuatan kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, dan lain-lainnya yang pada akhirnya akan menenggelamkannya ke dalam api neraka. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang selalu aku jaga, yang selalu aku lindungi, pertarungannya melawan hawa nafsu, aku akan bimbing untuk selalu menang akalnya. Nah, itulah dua bagian manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang diibarahi oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama, orang yang kufur, musyrik, maksiat dan lain-lain adalah orang yang dibiarkan oleh Allah. Adapun orang yang bisa soleh, taat, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah orang yang selalu dijaga, diraksa dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah aplikasi dari Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami punya iktikad, punya niat untuk senantiasa istiqomah menyembahmu. Harus kami punya niat istiqomah
dawam, mulazamah agar tiasa taat kepadamu. Tapi apalah daya, hakikat kemanusiaanku mencegahku untuk bisa istiqomah beribadah menyembahmu. Maka dari itu, wa iyyaka nasta'in, bantulah aku ya Allah. Kan mana apa dia kayak gitu. Ya Allah, aku butuh bantuanmu untuk na'budu, bisa menyembah. Hari urang apa dipakai dalil teh? Ya kana budu, sok ibadah heula. Wa iyyaka nasta'in, kakarak ngadu. Padahal kan wawunya sepaket. Kalau ada wawu pasti sepaket lah. Artinya apa? Keinginan kita hendak menyembah Allah, keinginan kita untuk berjuang menghindari kemaksiatan. Tapi kita sadar diri, mampu nggak Pak? Nggak mampu. Akhirnya terucap dari lisan, disadari dari hati. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, maka dari itu bantulah aku untuk menjalankan yang aku niatkan, yang aku azamkan. Sampai-sampai Rasul ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kira-kira doa ini muncul dari kesadaran diri atau tidak? Nah, masalahnya kan kita nggak sadar-sadar. Rarasaan deh semuanya jeripayah kita, ikhtiar kita. Tapi lepaskan inayah Allah di dalam diri kita. Nah, maka Rasul ajarkan beres ibadah mau apapun selalu panjatkan kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku selalu mengingatmu. Susah, gampang Pak? Susah. Nah, padahal niat kita, saya yakin sekali bapak-bapak kalau udah ngaji mendengar pada ilal amal tentang zikir pasti kan langsung menggebu-gebu. Pokoknya mereka istiqomah zikir. Laras tanah pinter. Sampai sekarang masih istiqomah atau hanya pada sholat saja Pak? Itu pun baru ngahulung. Astagfirullah, alhamdulillah. Mereka mana meninggal nanti? Artinya zikir kita itu nggak meresap ke dalam hati. Nah, tujuan kita, niat kita, ya Allah, saya itu ingin berzikir kepadamu seraya hatiku selalu mengingatmu. Bantu aku. Wa syukrika, ketika diberi nikmatnya nunggu yang aheng-aheng gak karena bisa syukuran. Padahal nikmat yang kita rasakan sehari-hari, walaupun secara kasat mata kita melihatnya biasa, padahal itu nikmat luar biasa. Punya rumah baru gak karena syukuran. Punya cucu gak karena syukuran. Ada orang ujuk-ujuk ngirim uang ke ATM kita gak karena alhamdulillah. Bener-bener ya ari jalma soleh mah Gusti. Padahal kalau nggak ada hal yang seperti itu, sehatnya diantem, bisa ibadahnya nggak disyukuri, punya istri yang soleha menutup aurat tidak disyukuri, punya anak-anak yang setiap sore pergi mengaji tidak disyukuri, ketika kita pulang ke rumah lihat istri masih pakai mukena sholat, nggak pernah kita mengucapkan syukur. Padahal itu nikmat terbesar yang telah Allah anugerahkan. Nah, sehingga mudah-mudahan Pak, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini bisa memotivasi kita lagi agar supaya rasa butuhnya kita kepada Allah tak pernah hilang di dalam hati kita. Karena kalau kita sudah merasa tidak butuh dengan Allah, maka nanti urusan kita dipasrahkan sendiri kepada diri kita. Kalau sudah dipasrahkan kepada diri kita sendiri, maka kebinasaan yang akan menanti kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mungkin itu Pak, sedikit bahasan dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini. Mangga dari para sepuh yang lainnya apabila ada tambahan atau mungkin ada soal pertanyaan yang perlu kita musyawarahkan bersama-sama, mangga. Sepatos nama alhamdulillah ini paham semua berarti ya Pak, insyaallah ya Pak. Tinggal kita mengamalkan. Oh, maka. Gimana Pak? Dari sekian banyak bagian nafsu, ada nafsu amaro, ada nafsu lawama, bahkan ada nafsu rodiyah, ada nafsu mutmainnah. Posisi kita di mana ya kira-kira? Nah, kalau kita bahas nafsu kita di mana, tinggal kita tafakuri dari sekian
waktu yang kita jalani 24 jam, kira-kira kalau saya yakin bapak-bapak sekalian, kalau dari nafsu amarah sudah insya Allah dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau nafsu amarah itu innan nafsala amaratum bisu, dari 24 jam itu kebanyakannya berbuat maksiat. Kalau kita insya Allah masih didominasi keperbuatan taat, walaupun ya sakapeng resep maksiat. Tapi setelah itu nyesal deui. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, nah itu disebutnya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu seperti apa? Nafsu lawamah itu keadaan diri seseorang ngazam, saya pokoknya hari ini akan senantiasa taat kepada Allah. Tapi di tengah perjalanan 24 jam itu berbuat maksiat. Akhirnya istighfar lagi. Kemudian taat, maksiat lagi. Istighfar lagi. Lawamah itu artinya menyacat itu ngambekkan diri sendiri, Pak. Kenapa ngambekkan diri sendiri? Karena dia sudah punya keinginan untuk senantiasa taat, tetapi di tengah jalan tetap berbuat maksiat. Nah, terus perbuatan maksiat itu bagi orang-orang yang punya keadaan seperti itu baik atau tidak? Baik tetap, Pak. Kenapa bisa baik? Karena istighfar nggak akan pernah muncul kalau kemaksiatan itu tidak ada. Anggap saja, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika kita punya kemaksiatan di masa lalu, itu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Anggap aja seperti itu. Kenapa? Karena dari kemaksiatan itu akan memunculkan perasaan diri kita hina, diri kita tidak lebih baik daripada siapapun. Yang andaikan kita taat dari mulai balik sampai sekarang, gak ada maksiat sama sekali, cenderung seseorang akan merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemaksiatan yang melahirkan ketawaduan, penyesalan, penghinaan diri di hadapan Allah lebih baik daripada ibadah yang melahirkan ujub, sombong, merasa hebat daripada orang lain. Nah, sehingga kalau nanti ditanya kita nafsunya nafsu apa, ya kita mah masih nafsu cawerang gitu. Nafsu cawerang itu taat, seling maksiat, istighfar, taat, seling maksiat. Tetapi ya tetap saja kita tetap meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa kita nggak ditolong oleh Allah ketika berbuat maksiat untuk dihindarkan? Nah, andaikan kemaksiat itu melahirkan istighfar, kira-kira maksiat itu anugerah atau bukan, Pak? Anugerah atau bukan, Pak? Bingung, oke, gitu sebenarnya. Nah, kenapa di dalam ulama-ulama tasawuf selalu disebutkan bahwa kemaksiatan itu anugerah saja, agar supaya orang-orang yang sudah bermaksiat jangan pernah putus asa. Ketika ditanya Habib Umar bin Hafid, Habib, kalau ada orang tobat, beres tobat maksiat deh, terus itu tobat deh, maksiat deh, tobat deh, maksiat deh, aku mah hukumnya, ya nggak ada hukumnya. Orang tobat kemudian maksiat, ya tobat lagi. Udah beres tobat, tengah-tengah jalan kagoda deui, maksiat, ya tobat lagi. Dan tugas kita mah bukan menafikan dosa, karena mustahil, Pak. Karena mustahil ada seseorang yang nafi tidak ada dosa sama sekali. Tetapi tugas kita adalah mengakhiri hayat kita ditutup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita cuma itu, Pak. Kalau Bapak punya tugas yang tugas itu diberikan nggak mampu, ya nggak, bukan ujian bagi kita, Pak. Makanya Allah itu nggak pernah nuntut kita untuk tidak bermaksiat sama sekali. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, ya semua manusia pasti ada kesalahannya. Cuma tujuannya adalah di mana nanti kita mati, maka tutuplah mati itu dengan tobat sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita sampai di situ, Pak. Tapi kalau nafsu rodiyah, nafsu mutmainnah, ya itu mah tinggal nunggu anugerah saja, Pak, dari Allah. Kalau disebutkan kita sudah sampai di situ, asal-asal bisa kepedean ya, kalau nafsunya udah sampai situ. Karena memang dalam 24 jamnya itu sudah tidak ada lagi kemaksiatannya. Dan maksiatnya orang-orang yang nafsunya sudah luar biasa seperti itu, apalagi nafsunya kamilah ya, Pak ya. Itu udah level nabi, level rasul.
Nafsu mutmainnah itu sudah anteng hidupnya. Anteng tuh gini Pak, ketika berbuat ibadah sudah merasa senang dengan ibadahnya. Kalau kita kan ibadah itu rasa-rasa ngeganggu Pak. Keranteng-anteng adan, adan deui wae. Teh kakarak adan bieu teh geus adan deui wae. Tapi kan kalau orang-orang yang nafsunya sudah mutmainnah, 24 jamnya tak pernah putus dengan ibadah, dan ibadahnya itu menjadi pelipur lara. Kira-kira ibadah kita jadi pelipur lara atau jadi lara? Jadi lara gitu bapaknya. Asalnya sehat anteng ajeg dah diajak sholat mas. Kabeh linu urang mah karasa apa? Dari mulai kaki sampai ke mastaka linu sadayana. Ya karena memang kita belum di level yang itu. Nah, gimana caranya seperti kita berada di level itu? Ya kita kiaskan saja dengan sholat, Pak. Kenapa kita sholat khusyuk? Susah sekali. Satu rakaat itu susah pisan. Bukan berarti kita nggak belajar. Bahkan Pak Khairul pun sudah sempat ikut pelatihan sholat khusyuk. Ketika ditanya Pak Khairul udah bisa, ya belum juga. Ya terus apa masalahnya? Masalahnya ketika kita sholat khusyuk, dan khusyuk itu adalah nikmat dari Allah. Sholatnya dulu syukuri, Pak. Kalau sholat sudah kita syukuri, nanti baru nikmat selanjutnya akan Allah berikan. Sholat pernah gak kita sudah sholat tuh kita syukur, alhamdulillah ya Allah nuhun, saya sudah bisa. Pernah gak kita bersyukur seperti itu, Pak? Bagaimana mau di-upgrade lagi nikmat sholat kita, andaikan sholatnya saja kita tidak syukuri. Nah, sehingga mudah-mudahan, Pak, kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu diaping, dibimbing, dan diberikan inayahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kita panggil Pak Ustaz. Cekapnya banyak, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.